Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk memulai wawancara ini mungkin dari kaminya perkenalan dulu, biar kakak tahu semua anggota kelompoknya. Jadi, kami dari kelompok 8, nama saya Maulani Gwen Mm-mm. Gwendina Nambela, dari LNK satu. Nama saya Zafa Zarasgar dari LNK satu juga. Saya David Lois dari LNK satu. Nah, jadi kita kan udah tahu ya beberapa background kakak, kayak kakak kerja di mana, kakak angkatan berapa, tapi mungkin kakaknya bisa perkenalan lagi biar kita lebih nyaman dalam Ya. wawancaranya. Perkenalkan, nama aku saya. Kalau campur sorry ya karena terbiasa. Nama aku Faradina Nur Fitria. Eh, dari angkatan, aduh tua banget lagi. LNK 9. Aku udah nggak tahu. Ternyata sekarang LNK udah sampai. Kalian tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 2 Kak. Tingkat 2. Berarti sekarang ada LNK 2. Iya, Iya betul, Kak. Sekali. Saya dari LNK 9. Sekarang bekerja di Pamjaya. Em, nanti sisanya kalian boleh bertanya. Tapi boleh nggak nanya dulu? Kalian tahu aku itu di PAM doang atau apa yang kalian tahu tentang PAM deh? eh, kalau di Mm-mm. Excelnya itu kita tahu kakak dari Pamjaya, Mm-mm. tapi ya sebatas itu aja sih. Sama paling data-data pribadi ya Kak, kayak email atau Instagram gitu-gitu. Instagram? Pernah aku Iya, menaruh Instagram. Oke, oke, oke. em, mungkin Mm-mm. ngebahas ini dulu kali ya Kak, waktu kuliah. Oke, boleh silakan. Wait. Yang Gwen dipanggilnya Gwen, bener nggak? Iya, benar Kak. David, Zafa atau Zara? Zafa, Kak. Zafa, oke. Oke, lanjut. Hmm, mungkin Kakak waktu kuliah tuh pernah udah dapat bayangan langsung bakalan ngambil air bersih, air minum gitu, atau emang Kakak ngikutin alur nih? Jujur, jadi tuh kebetulan rumahku tuh domisili kalian ada yang di orang Jakarta Jabodetabek? Cung, Jabodetabek? Nggak Saya ada. Kak, Oh, kamu orang Jabodetabek. Di mana, David? aku Bekasi. Oh, Bekasinya mana? Aku di Bekasi Selatan, Di? Kayuringin, Perumnas 2. Oh, Perumnas 2. Oke. Jadi, kalau David tahu Kalimalang, Ya tahu Kak. di Kalimalang itu kebetulan ada yang namanya aku nggak tahu ya David family. Aduh, aku gara-gara egep aku jadi agak bingung menjelaskannya. Jadi di Kalimalang itu ada pengolahan air. Dulu kebetulan aku SMA di salah satu yang mana ngelewatin Kalimalang itu. Di situ aku tahu ada namanya dulu dulu ya namanya PT Aetra yang mana itu instalasi pengolahan. Lalu waktu SMA itu aku diskusi sama temanku untuk jurusan dan waktu itu aku nggak familiar, aku nggak tahu ya kalian familiar. Kayaknya kalau sekarang familiar ya di zaman aku teknik lingkungan tuh nggak familiar. Kan yang lebih familiar tuh sipil, industri dan sebagainya. Teknik lingkungan tuh buat kita tuh awam waktu itu. Terus temanku bilang kayaknya teknik lingkungan bagus deh. Sebenarnya mau teknik lingkungan itu temanku sebenarnya. Terus aku bilang ya teknik lingkungan ngapain? Aku su aku tuh nggak suka kimia sebenarnya. Tapi salah. Kukira teknik lingkungan tuh nggak ada kimianya. Salah kan guys? Gitu. Terus abis itu akhirnya aku waktu daftar, nah waktu zamanku itu, aduh kenapa sih pakai zaman kok? Waktu itu tuh D3 itu pilihannya tuh yang ku tertarik sekarang namanya teknik lingkungan apa tetap teknik dan manajemen lingkungan? Teknik dan Teknik dan manajemen. Manajemen Lingkungan Kak. Oh masih sama, oke. Nah waktu itu kayak kayaknya seru banget nih teknik dan manajemen lingkungan. Terus waktu aku searching di internet, salah satunya adalah pengolahan air. Dan hari pertama aku masuk ITB pun waktu itu kan aku PMDK kayak gitu. Sekarang masih sama kayak gitu nggak ya? Jadi kan yang PMDK masuknya duluan tuh daripada yang umum. Masih sama nggak ya? Terus habis itu waktu itu aku masuk. Jadi waktu zaman aku itu anak PMDK tuh masuk duluan gitu loh, which is di mana
kita boleh milih 2 mata kuliah, bukan milih, kita udah ditentuin 2 mata kuliah duluan. Jadi aku dibanding anak-anak umum, anak-anak ujian tulis, itu tuh aku udah dapat 2 mata kuliah duluan. Itu kalau nggak salah hukum lingkungan sama apa gitu, aku nggak lupa. Beneran udah lupa guys, karena kita sudah beberapa belas tahun yang lalu ya. Itu aku dapat mata kuliah 2 mata kuliah itu. Terus waktu hari pertama pun aku langsung ngomong, kayaknya gue mau jadi air deh, gue mau ngurusin air. Karena waktu itu Avatar dan Aang sedang ngetren di zamanku. Oh, Seriusan, ini serius guys. Terus aku kayaknya aku mau di air aja deh. Karena waktu itu dijelasin kalau kita tuh belajar tentang tanah, air, udara gitu. Dan waktu itu aku bilang kayaknya aku lebih suka di air deh. Itu bener-bener kata-kata yang gue ucapkan. Terus abis itu nggak lama, aku nggak tahu ya di sekalian sama apa enggak, waktu semester, aku nggak lupa ya, semester 3 atau semester, kan dulu aku berarti cuma 6 semester kan guys, karena aku cuma 3 tahun. Waktu itu entah di semester 5, entah di semester 4, aku agak lupa. Liburan itu aku disuruh kita boleh magang waktu itu. Dan kebetulan ya aku bilang tadi deket rumah gue ada si Aetra ini nih. Terus aku minta tolong papaku buat ke sana, karena papaku waktu itu punya channel ke sana. Terus akhirnya aku magang di sana selama 1 bulan, kalau 1 bulan apa 3 bulan aku agak lupa. Dan waktu aku ke sana itu aku ketemu anak IPB juga, tapi IPB S1-nya. Anak teknik sipil dan lingkungan ya. Kalau S1 sekarang iya. di IPB S1 anak sil waktu itu. Terus kayak ngobrol-ngobrol, oh kayaknya tuh aku tuh seru gitu loh waktu dengerin, kayaknya emang air ini duniaku gitu. Tapi ada plot twist ya guys, udah tuh abis itu akhirnya aku mutusin waktu dapat pembimbing, aku kayaknya mau pengolahan air deh gitu. Karena waktu itu aku diproduksi. Jadi nanti kalian akan dapat mata kuliah, aku nggak tahu ya exactly kalian dapat mata kuliahnya tuh namanya sistem penyedia air minum atau water treatment. Karena gini, aku nggak tahu, karena aku nggak tahu silabus diploma sekarang ya, karena kan kalian statusnya diploma ya kalau nggak salah di IPB sekarang. Iya. Iya, Kak. D4 itu diploma kan, itu aku nggak ngerti, aku nggak tahu silabusnya apa, makanya tadi aku nanya apakah kalian dapat silabusnya atau tidak, supaya aku tahu namanya apa. Karena waktu aku D3 itu aku cuma tahu cuma ada namanya pengolahan air, tapi waktu itu yang aku pelajari adalah air limbah. Air minum itu kita cuma dapat basic doang gitu. Lalu ketika aku terus ke S1, aku baru tuh tahu kalau ada namanya spam. Jadi nih kalau kalian nanti akan belajar tentang pengolahan air, itu tuh ada banyak. Ada pengolahan air minum, ada pengolahan air limbah, ada banyaklah pengolahan air. Itu ntar dibagi-bagi. Aku takut panjang aja. Nah, basicnya itu. Lalu aku akhirnya ngambil tugas akhirnya waktu itu karena aku D3 adalah pengolahan air minum. Gitu, tentang, bentar aku masih ingat ya judul ET aku. Kalau nggak salah, sistem pengolahan air minum untuk IPA. IPA itu namanya instalasi pengolahan air. Di IPA waktu itu di Kalimalang itu nama IPA-nya tuh IPA Buaran. Jadi IPA Buaran dengan debitnya gitu. Setelah itu lulus, aku tuh sempat kerja jadi kontraktor. Bukan kontraktor, konsultan. Eh, aku agak lupa itu konsultan apa kontraktor. Jadi aku drafter. Kalian dapat mata kuliah gambar teknik? Iya. Dapat, Kak. Dapat, Kak. Udah di semester awal? Iya, Iya, semester Kak. Seru bukan? Sorry, menurut aku itu seru. Karena waktu itu, aku nggak tahu ya kalian dimulai dari rotring dan kertas minyak yang mudah sobek gitu apa enggak. Ternyata sama. Kan dimulai dari kertas minyak yang mudah sobek dan tidak bisa dihapus itu. Dan rotring dan lalu berganti menjadi digital. Ternyata aku pertama kali dapat kerja adalah di konsultan WTP. Yang mana itu adalah WTP itu Water Treatment Plan untuk limbah. Iya. Emang jalannya kayaknya tuh udah berusaha sama air aja tuh, bener-bener nggak disengaja gitu loh, bener-bener nggak milih sebenarnya, kayak baru lulus apa aja kerja. Dan kebetulan waktu itu aku kerja itu nyambi sekaligus kuliah lanjutan gitu kan. Ternyata jadi drafter is not my passion, karena ternyata gamtek ketika bekerja itu sulit guys. Tapi kan maksudnya walaupun kalian drafter itu, kalian kan harus ngerti tentang, jadi waktu itu drafternya tuh kalau nggak salah kita sekalian analisa itu tuh harus pakai treatment plan apa aja. Oh, aku salah penggunaan bahasa. Jadi tuh kalau kalian air limbah itu ada prosesnya dan ada alat-alatnya. Dan prosesnya misalnya kayak proses filtrasi, sedimentasi dan sebagainya, itu ada nama alat-alatnya juga, kayak
sedimen dan sebagainya. Dan itu waktu aku jadi drafter, kupikir aku coba gambar kan. Aku cuma memindahkan si proses ini menjadi gambar. Ternyata tidak, aku harus memikirkan. Ternyata inputnya itu waktu itu adalah ini ada limbah, misalnya limbah organik, tolong dijadikan air bersih. Itu ternyata not my passion guys waktu itu. Daripada nganggur, waktu itu aku akhirnya ikut sertifikasi AK3 umum. Ini buat kalian, ini tips dari aku. Kayaknya kalau kalian belum tahu mau jadi apa dan mau apa, setelah lulus nanti, kalian bisa mencoba sertifikasi guys, karena itu lumayan menambahkan CV kalian gitu. Walaupun jujur ini keadaan sekarang untuk cewek jadi AK3 umum itu aku nggak tahu ya di zaman sekarang, karena kan aku udah lama nggak mencari pekerjaan ya. Karena untuk zaman sekarang waktu zamanku itu jadi safety officer. Jadi kalau kalian punya sertifikasi AK3 umum itu nama kerjanya namanya safety officer. Buat jadi safety officer itu agak sulit buat cewek karena kalian paling akan kebanyakan as back office gitu, yang mana nggak ke lapangan gitu. Yang bukannya nggak berarti cewek tidak pantas untuk ke lapangan ya, cuman lebih dibatasi aja. Waktu itu di zamanku itu kebanyakan safety officer, tapi sekarang kayaknya aku lihat kalau konten-konten TikTok kayaknya juga banyak cewek ya udah ke lapangan gitu. Memutuskan kenapa tiba-tiba kakak tahu dari mana kerja itu, ya karena waktu itu tahunya aku pengen di pengolahan air aja gitu. Dan ternyata aku ketika awal itu nyoba jadi drafter pengolahan air limbah itu aku tidak cocok, ternyata itu jodoh dan dreamnya ternyata memang di pengolahan air bersih dan air minum gitu. Hmm, kalau mungkin kakak kan udah tahu nih mau ngambil Mm, air, emang udah mm, tertarik sama air bersih. mm. Tapi kayak selama di kuliah tuh ada ini nggak sih Kak, kayak tipsnya selama kita kuliah? Jadi ketika kita dari tingkat 2 naik ke tingkat 3, kita tuh ada namanya waktu itu grand project, yang mana waktu itu disuruh gambar ya, yang itu yang akan jadi, yang ternyata jadi kerjaanku gitu loh guys, yang aku ceritain yang pertama. Oh, Boleh, kalau boleh. semisal kita mau magang di tempat kakak bisa nggak? Jujur, ini ada kejadian lucu guys. Jadi, hmm, aku ini, aku belum menjelaskan. Jadi aku ini di eh, jabatan aku di Pamjaya itu adalah supervisor corporate customer regional barat. TB ITS Trisakti itu banyak banget. Ketika aku lagi meeting di kantor sentral, aku melihat baju hijau hitam itu guys, baju lapangan kalian yang so pucat itu. Kalau boleh baga apa enggak, uh, boleh pastinya, karena yang tadi aku ceritain ternyata banyak teman-teman kita yang sudah ada di Pamjaya. Jadi kalau misalnya kalian di Jakarta namanya Pamjaya, uh, tapi kalau kalian di daerah itu namanya PDAM. Itu sama guys, gitu. Ya mungkin kalau dari aku, eh, bisa nggak sih Kak jelasin ada apa aja di ilmu dari program studi kita yaitu Teknik dan Manajemen Lingkungan yang ada di PB ini. Terus apa aja yang paling terpakai di tempat kerja Kakak saat ini yaitu Pamjaya. Terus kalau ada, bisa nggak sih Kakak kasih tahu itu ada apa aja contohnya? Uh, tingkat satu siapa? Tingkat satu dapat mata kuliah, I don't know nama mata kuliah apa, komputer apa namanya. Waktu aku dulu itu semester 1 dan semester 2 itu kayak basic gitu loh, kayak matematika, kimia, agama, bahasa. Terus habis itu ada yang namanya mata kuliah, aku lupa nama mata kuliahnya apa ya, kalau nggak salah komputer deh. Ternyata jabatan pertama ketika aku masuk sebagai fresh graduate di Pamjaya adalah analis, dan ternyata itu yang sangat dibutuhkan. Excel guys. Jadi buat kalian, walaupun kalian seorang keluarnya kan diharapkan menjadi engineer ya, tapi aku rasa ini yang aku ajarkan ke timku juga, pengetahuan terhadap Excel itu penting. Mungkin kalau kalian kayak ngerasa sebenarnya gue kerjanya apa sih gitu kan, dari teknik lingkungan ini nih, apalagi namanya teknik dan manajemen lingkungan gitu, nggak exactly teknik lingkungan gitu. Dan di era yang mana semua berpolusi ini, itu dibutuhkan safety officer gitu. Jangan khawatir, kerjaan yang berhubungan dengan teknik lingkungan itu banyak.
Aku juga mau nanya tentang K3. Kan dari tadi kita ngomongin K3. Kira-kira Heeh. bagaimana K3 dijalankan di perusahaan Pamjaya itu? Menurut kalian pekerjaan admin yang duduk lihat laptop itu ada risikonya nggak? Ada, Kak. Ya, Seperti coba apa? Encok. Betul, apalagi Stres juga sih, Kak. Karena betul stay di sini. betul terpapar cahaya komputer kelamaan, habis itu memperhatikan duduknya apakah safety apa enggak. Terus itu yang ada di risk management yang safety officer untuk perlu dianalisa seperti itu. Kerja-kerjaan safety officer tuh banyak guys. Karena kalau misalnya di perusahaan yang basicnya adalah perkantoran aja, safety officernya hanya digunakan untuk itu. Ada safety officer kalau misalnya HSE-nya di perusahaan limbah berarti memikirkan buangan limbahnya kemana, habis itu output yang dihasilkan mencemari lingkungan apa enggak. Jangan jangan sangka kalian kalau kalian sekarang mikirnya oh itu apa namanya buang air ya buang aja di got enggak guys. Ketika ketika kalian di suatu kota yang gede seperti Jakarta, buangan limbah itu ada hukumnya dan bisa dikenakan suatu pidana. Jadi kalau kalian ada di sebuah kota, kan kota itu ada yang namanya ada PLN kan, untuk listriknya dan untuk air bersihnya adalah namanya PDAM. Kalau di kota-kota daerah itu biasanya PDAM dan rata-rata PDAM itu di bawah naungan Pemda setempat gitu. Makanya namanya PDAM, pengolahan daerah air minum gitu. Tapi kalau misalnya Jakarta namanya Pamjaya. Eh, itu sebenarnya sama. Itu hal yang sama di bawah naungan Pemda DKI. Kalau Pamjaya itu di bawah naungan langsung Pemda DKI Jakarta gitu. Nah, ketika tahun 2023 akhirnya si jadi gini, kalau kalian baca undang-undang atau hukum lingkungan, segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya alam itu harus kembali ke negara, bukan? Iya. Betul, akhirnya tahun 2023 si si swasta-swasta itu akhirnya kontraknya habis dengan Jakarta, akhirnya kembali ke di bawah naungan BUMD. Akhirnya tahun 2023 Pamjaya ini jadinya BUMD. Ya. Dan air bersih ini standarnya adalah air minum, guys. Makanya namanya PAM. Pokoknya nanti kalau kalian belajar hukum lingkungan, kayak gitu-gitu tuh penting, guys. Karena standarnya orang lingkungan itu memutuskan sesuatu itu ya dari kayak tadi, dari peraturan pemerintah, Kementerian Kesehatan, PU Cipta Karya, dan sebagainya. Gitu. Nah, akhirnya si Pamjaya ini di bawah naungan si BUMD. Nah, kalau aku kebetulan bagiannya namanya, kan kerjaan Pamjaya ini kan menyediakan layanan air bersih buat masyarakat. Nah, Gwen orang mana? Medan, Kak. Orang Medan. Kalau Zafa? Jakarta, Kak. Jakarta? Utara. Udah pakai air pump belum? Udah. Oh, udah. Wah, bagus. Nah, apalagi si Zarafa ini kan ada di Jakarta Utara. Kamu pernah kalau air pumpnya mati, pernah nyoba pakai air tanah nggak? Enggak. Nah, kenapa Jakarta Utara itu udah nggak ada air tanah? Kalau David pasti masih pakai air tanah di rumahnya. Air pump tuh yang pakai mesin ya kayak. Nggak juga, air tanah juga bisa pakai mesin kan ada apa nama bagusnya Sanyo itu? Oh, pompa. Oh, Rasa aku masih pakai sanyo. aku masih pakai Sanyo, berarti pakai air tanah gitu. Iya, pakai air Kenapa? tanah. Kenapa? Mungkin gue juga masih pakai air tanah di rumahnya gitu. Kenapa? Iya. Di Bogor pasti kalian pakai air tanah kan, guys? Nah, kenapa banyak kayak Gwen dan David masih bisa pakai air tanah sedangkan Zapa harus pakai air pump? Itu karena nggak kalau Jakarta itu kalau kalian pernah dengar permukaan air tanah itu setiap tahun tuh menurun gitu. Makanya kalau kalian pernah baca berita pesisir Pluit dan sebagainya itu udah suka banyak banjir itu karena Jakarta itu setiap tahunnya menurun guys permukaan tanahnya. Kenapa? Karena air tanah yang tadinya buat menopang tanah-tanah itu dia turun karena dipakein sama masyarakat. Itulah gunanya PDAM ini menyediakan layanan air bersih buat warga gitu. Mungkin kalau kalian saya nggak suka deh Kak belajar berhubungan dengan apa nggak apa-apa. Gue bilang kalian bisa jadi orang teknik di distribusi
ngitung-ngitung pembagian air di seluruh wilayah gitu. Kalau misalnya atau kayak, aduh saya nggak suka deh Kak, aku nggak suka tuh yang ke lapangan ngecek-ngecek pipa panas-panas nggak apa-apa. Ada yang namanya tim operation yang menghitung bagi-bagi air, ngitung-ngitung neraca hidrolika gitu. Tapi aku juga nggak suka kalau hitungan kimia, hitungan fisikanya banyak, bagi-bagi air, matematika aku harus pinter. Nggak apa-apa, kalian bisa jadi aku yang berhubungan dengan pelanggan, ngomong, menjelaskan, Bapak mau apa, silahkan, seperti itu. Tapi tetap aja Kak, aku nggak suka juga ketemu sama pelanggan. Boleh nggak aku ngomongnya sama sama meja aja nggak apa-apa. Kalian bisa jadi safety officer, menyediakan barang. Tapi saya nggak suka, Kak. Saya suka pelajaran IPS sebenarnya. Nggak apa-apa, kalian bisa belajar hukum lingkungan. Biasanya orang Medan eh, mau jadi yang berhubungan dengan itu, kalian bisa masuk ke dalam eh, tim legalnya Pamjaya. Ini ditanamkan, guys. Semua pekerjaan itu bisa dipelajari. Nggak ada yang, aku nggak pernah belajar itu. Aku nggak bisa tuh, nggak ada, guys. Eh, Bukan berarti buat kerja nggak perlu kuliah ya, guys. Itu mindsetnya tuh penting gitu. Tapi Sebenarnya kalau yang ini lebih ke eh, beda dari pertanyaan lainnya, ini lebih nggak apa-apa. personal aja sih Kak. Kan ini Oke, kan boleh. mengenai matkul etika profesi lingkungan ya. Nah, kira-kira Kakak pernah nggak ngelihat misalkan teman kerja Kakak atau karyawan lainnya yang nggak memenuhi etika profesi itu, misalkan manipulasi data atau bagaimana maupun dari yang tempat kerja Kakak sekarang ataupun sebelumnya, dan jika ada, bagaimana Kakak menyikapi hal tersebut? Atau mungkin tidak Hmm, ada. Orang jahat tuh ada di mana-mana, guys. Nggak harus di tempat kerja. Benar. Nah, jadi ketika kalian kerja ya itu ada pasti. Jangankan cuman ngebohongin data, melakukan tindak pidana korupsi itu nggak hanya hal kecil karena kan aku berhubungan dengan pelanggan langsung ya. Jadi hal itu wajar. Dan di nah tadi karena aku kan sekarang udah jadi BUMD yang mana segala tindakan itu di bawah KPK dan kayak seperti aparatur negara lain kita tuh diawasi langsung gitu dan hal-hal itu seperti itu terjadi. Hal kecil seperti ya tadi manipulasi data, eh, penyalahgunaan wewenang, mangkir dan seperti itu tuh ada, guys. Itu tinggal bisa dihindari, nggak usah jauh-jauh dari aku bilang nggak usah jauh-jauh dari tempat kerja. Hal kecil di tempat kuliah dan belajar aja ada kan. Itu makanya aku paham kenapa harus ada etika profesi karena tanpa kalian sadari kerjaan kalian itu akan jadi basah. Ini adalah kata-kata yang sampai sekarang terngiang-ngiang dan ternyata benar. Kalian itu akan ada di posisi yang agak lumayan basah, guys. Yang aku bilang kalian akan berhubungan dengan kalian akan berhubungan dengan hukum, apa safety officer ini kan bertugas menyetop pekerjaan ya, guys ya, yang tadi aku bilang. Jadi ketika kalian tidak tahu hukum dan kalian eh, bisa nyetop suatu, maksudnya suatu pekerjaan yang menurut kalian ini nggak aman, lu nggak boleh kerja gitu, kan harus dipahami ya, guys ya. Dan ketika kalian menyetop suatu pekerjaan kan berarti kan ada kerugian yang disebabkan oleh perhentian suatu pekerjaan itu kan. Itu hal-hal kayak gitu sekecil kayak itu kalau kalian jadi safety officer, kalau kalian jadi konsultan, kalian ngeluarin izin lingkungan, mengeluarkan AMDAL, terus izinnya nggak keluar-keluar. Cara gampangnya apa? Bayarlah itunya, hal itu ada. Jadi basicnya adalah selalu jadi orang baik, guys, dan selalu punya attitude yang bagus gitu. Ya aku karena aku sekarang punya tim ya. Buatku orang pinter tuh banyak. Lulusan ITB, IPB tuh banyak. ITB, IPB, UGM tuh, ITS tuh banyak. Tapi yang mau kerja tuh jarang. Kalau aku di wawancara karyawan, Mbak milih yang pinter atau yang mau kerja? Aku lebih pilih yang mau kerja. Etika-etika yang kayak gitu yang harus sesuai dengan standar, harus sesuai dengan struktur itu harus dilakukan gitu, guys. Dari Ada saya lagi udah apa? cukup. David? Dari saya juga udah cukup, Pak.